Hai semua, bertemu lagi dengan saya Pak Afif Iwan Muslimin dan kali ini saya ingin membahas tentang etika publikasi dalam menulis artikel di jurnal ilmiah. Di sebelumnya kita sudah belajar tentang cara membuat pendahuluan dalam menulis artikel kita agar terlihat atau terlirik oleh editor jurnal dengan banyaknya workload yang beliau sedang hadapi. Baik, tanpa berpanjang-panjang, kita langsung ke bagian pembahasan. Etika apa saja yang perlu kita perhatikan sebagai penulis dalam menulis artikel jurnal? Yang pertama, kita harus memperhatikan plagiasi. Umumnya, setiap jurnal akan melakukan uji plagiasi, baik menggunakan Turnitin maupun Authenticate ataupun mungkin software-software yang lain. Nah, umumnya artikel kita tidak boleh memiliki plagiasi lebih dari 20%. Ya, bahkan ada yang meminta hanya di bawah 10%. Jadi kita harus memastikan bahwa artikel kita ini bebas dari deteksi Turnitin atau Authenticate dengan nilai di atas nominal tersebut. Yang kedua, duplikasi penerbitan. Terkadang kita sebagai penulis terlalu bersemangat untuk mensubmit artikel. Mensubmit nih dua jurnal yang berbeda di saat yang sama itu dianggap tidak baik atau melanggar etika publikasi atau bahkan malah terbit ganda di dua jurnal berbeda di saat bersamaan. Yang ketiga, adanya masalah konflik of interest. Seorang penulis harus memperhatikan bahwa kadang ada situasi di mana kepentingan pribadi, keuangan profesional, atau akademik penulis dapat mempengaruhi objektivitas, integritas, atau kejujuran, sehingga ini akan mempengaruhi hasil dari penelitian tersebut. Kemudian yang keempat, penulis itu harus menghindari adanya manipulasi proses, baik fabrikasi data ataupun falsifikasi data. Yang kelima, setiap melakukan penelitian, seorang peneliti harus meminta persetujuan kepada peserta penelitian, baik individu maupun lembaga. Kalau perlu, peneliti juga harus meminta approval letter dari ethics committee di lembaga tersebut. Dan yang terakhir, yaitu kerahasiaan. Maka sebagai seorang peneliti harus menjaga kerahasiaan informan dalam penelitian itu, bisa dalam bentuk merubah namanya menjadi anonymity atau mungkin menggunakan pseudonym atau mungkin menggunakan abbreviations of name, ya akronim, ya silahkan saja. Jadi ini sangat penting untuk menjaga identitas dari peserta penelitian. Dalam beberapa jurnal terindeksasi Sinta, bisa ditemukan bahwa etika publikasi telah dijelaskan dalam salah satu tombol atau page yang mereka sediakan di OJS atau Online Journal System. Seperti terlihat di JMIAP ini, dan juga Jurnal Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer, maka etika publikasi sudah diposting di sana dan keseluruhan jurnal biasanya merujuk pada COPE atau Committee of Publication Ethics. Nah, di sana itu akan mendapatkan penjelasan secara lebih lengkap tentang etika publikasi. Nah, di era yang sangat kekinian ini di mana AI itu sangat menjamur dan juga sangat melekat dalam setiap dunia kita sebagai seorang penulis, maka bagaimana dengan penggunaan AI untuk menulis artikel? Dalam beberapa jurnal seperti yang disampaikan di jurnal di JILS, nah kemudian juga IGEEE, kemudian Jurnal Seni dan Budaya disampaikan bahwa penggunaan AI itu boleh asalkan penggunaannya dijelaskan secara detail dalam hal apa di bagian acknowledgement atau bagian akhir dari artikel ini. Jadi selama peran AI ini hanya digunakan sebagai alat bantu, bukan dari motor utama untuk menulis artikel sehingga jadi, maka AI masih tetap dibolehkan untuk digunakan. Bagaimana jika ethical consideration ini dilanggar? Tentunya banyak hal konsekuensinya. Yang pertama, rejection. Artikel yang ditulis oleh penulis bisa auto-rejected atau ditolak. Atau mungkin retracted. Nah, dia sudah terbit langsung dikeluarkan lagi gitu. Jadi tertarik gitu ya. Jadi artikel padahal sudah online tapi ternyata terdeteksi duplikasi publikasi di jurnal lain, maka sama editor artikel tersebut akan di retract. Kemudian yang ketiga, blacklisting. Jadi nama
Bapak Ibu sebagai penulis atau mungkin adik-adik mahasiswa sebagai penulis bisa jadi di blacklisting oleh jurnal tersebut. Kemudian bad academic record, tentunya dengan adanya pelanggaran ini akan menjadi track record yang buruk bagi track akademik kita semua. Dan yang terakhir adalah sanksi hukum yang tentunya kita tidak ingin setiap yang ada di sini mengalaminya. Seperti hanya kasus yang ini yang ditemukan di CNN Indonesia, kasus plagiarisme di kalangan akademisi pada tahun 2017 dan juga tahun 2014 ya, yang bisa diakses di channel CNN Indonesia YouTube. Maka kita semua paham bahwa ethical consideration itu sangat perlu. Gitu. Ini yang bisa saya sampaikan untuk presentasi kali ini. Semoga bermanfaat dan tetap semangat menulis dan berbagi untuk dunia. Dan jika konten bermanfaat, minta tolong untuk di-share, like, dan subscribe. Sampai ketemu lagi.